Katanya, kata Habib ini, Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Berarti Imam Abu Hanifah ini selama 40 tahun gak pernah kencing, teman-teman ya. Gak pernah sakit perut, gak pernah buang air besar. Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan 1 wudu. Selama 40 tahun dengan 1 wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ini ada satu cerita konyol teman-teman, dan kita bisa pastikan ini adalah cerita dusta. Saya kurang tahu apakah ini Habib atau bukan teman-teman, karena beliau ini berbahasa Malaysia. Namun kalau kita perhatikan dari segi penampilannya ya seperti penampilan pada umumnya ya para Habib-Habib. Jadi kali ini teman-teman ya, dustanya ini nggak kaleng-kaleng ya, mengatasnamakan Imam Abu Hanifah, salah satu mazhab teman-teman, yaitu mazhab Hanafi. Biasanya kan para oknum-oknum Habib ini ya menyanjung-nyanjung ya, menceritakan karomah-karomah junjungan mereka, Habib-Habib mereka, wali-wali mereka teman-teman. Akan tetapi kali ini teman-teman ini bercerita dusta atas nama Imam Abu Hanifah. Jadi ceritanya seperti apa teman-teman ya? Katanya, kata Habib ini, Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Saya ulangi sekali lagi. Imam Abu Hanifah, kata Habib ini, sholat selama 40 tahun, sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Coba, bisa enggak kalian bayangkan teman-teman ya? Masuk enggak di nalar kalian? 40 tahun ini, sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Berarti Imam Abu Hanifah ini selama 40 tahun nggak pernah batal wudu. Atau dengan kata lain berarti Imam Abu Hanifah ini nggak pernah kencing teman-teman ya. Nggak pernah sakit perut, nggak pernah buang air besar. Kemudian kalau punya istri berarti selama 40 tahun istrinya nggak pernah digauli teman-teman ya. Dan ini artinya teman-teman, Imam Abu Hanifah nggak pernah tidur selama 40 tahun. Nggak tidur siang, nggak tidur malam teman-teman. Karena apa? Wudhu kita itu bisa batal dengan tidur pulas teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak tahu selama kita tertidur pulas teman-teman semalaman, misalkan kita nggak tahu apakah kita kentut ya atau kita memegang kemaluan kita teman-teman ya. Makanya dalam hadis disebutkan ya, Rasulullah melarang kita ya memasukkan tangan kita ke dalam wadah yang berisi air ketika kita bangun tidur. Karena Rasulullah mengatakan kalian nggak tahu apa yang kalian pegang tadi malam pada saat kalian tertidur pulas. Lah apalagi ini teman-teman ya, 40 tahun ya Imam Abu Hanifah sholat 5 waktu dengan 1 wudu. La ilaha illallah teman-teman, ini sangat-sangat dusta atas nama Imam Abu Hanifah. Taib, kita coba simak dulu videonya teman-teman. Dia wafat. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan 1 wudu. 1 wudu. Tuan-tuan ni di antara maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu dengan sekali wudu. Boleh tuan-tuan buat? Boleh tuan-tuan buat macam Imam Ahmad bin Hanbal tersebut? Tak boleh. Ya Allah teman-teman ya, 40 tahun ya. Kemudian enak sekali Habib ini mengatakan kepada jemaahnya, apakah tuan-tuan bisa buat atau bisa melakukan? Ya mustahil lah, mana ada orang bisa melakukan meskipun itu Imam Abu Hanifah teman-teman. Dan ini adalah cerita dusta. Pasti ini adalah cerita dusta. Coba kalian bayangkan, 40 tahun sholat 5 waktu dengan 1 wudu teman-teman. Berarti Imam Abu Hanifah ini nggak pernah sakit perutnya, nggak pernah buang air besar, nggak pernah kencing, nggak pernah menggauli istrinya teman-teman ya. Coba bayangkan di akal kalian, bisa kira-kira kalian pikirkan teman-teman ya, makanan yang masuk ke dalam perut kalian, air yang kalian minum selama 40 tahun tidak pernah kalian keluarkan teman-teman ya.
Yang ada teman-teman yang pernah saya tonton di video Ustadz Adi Hidayat, Imam Abu Hanifah itu disebutkan 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Meskipun ini tetap kita harus pertanyakan ya, cerita ini sahih atau tidak. Karena apa teman-teman ya? Siapa yang menjadi saksi Imam Abu Hanifah selama 40 tahun benar sholat subuh dengan wudhu isya? Siapa yang menyaksikan? Karena ini kan terkait masalah kejujuran teman-teman ya. Kalaupun cerita ini sahih teman-teman, berarti ini sumber ceritanya ya dari Imam Abu Hanifah sendiri teman-teman, atau mungkin dari istrinya teman-teman ya. Karena kan mustahil Imam Abu Hanifah ada yang menyaksikan misalkan dari para sahabatnya teman-teman ya, atau tetangganya, kan mustahil selama 40 tahun loh ya. Apa mungkin ada sahabat dari Imam Abu Hanifah yang selalu bersamanya dari mulai sholat isya sampai dengan sholat subuh teman-teman ya, dan menyaksikan bahwa Imam Abu Hanifah nggak pernah batal wudhunya dari mulai isya sampai dengan subuh. Dan itu artinya Imam Abu Hanifah juga teman-teman, kalaupun cerita ini sahih ya, misalkan 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, maka dipastikan Imam Abu Hanifah selama 40 tahun tidak pernah tidur malam teman-teman selepas sholat isya. Karena sebagaimana yang saya katakan di awal ya, tidur pulas itu bisa membatalkan wudhu. Karena kita nggak tahu apa yang kita pegang teman-teman selama kita tidur pulas, dan bisa jadi kita juga sudah kentut ya, buang angin selama kita tidur teman-teman, maka terhitunglah batal wudhu kita teman-teman, meskipun kita tidur dalam kondisi berwudhu. Apalagi ini sholat 5 waktu selama 40 tahun teman-teman dengan satu wudhu, yang mana konsekuensinya berarti Imam Abu Hanifah selama 40 tahun tidak pernah batal wudhunya tentunya teman-teman ya, tidak pernah buang air kecil, tidak pernah kencing, tidak pernah sakit perut teman-teman ya, tidak pernah menggauli istrinya. Kalau Imam Abu Hanifah punya istri teman-teman, nggak tahu teman-teman ini tujuannya untuk apa sih bercerita seperti ini ya? Mungkin untuk memotivasi para jamaahnya lah. Kan banyak cerita-cerita yang sahih dari kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, para nabi, para rasul terdahulu, kemudian kisah dari para sahabat Nabi yang tak terhitung jumlahnya teman-teman ya, kalau hanya mau mencari inspirasi, motivasi dalam urusan ibadah. Karena mereka lah sebaik-baik contoh dalam urusan ibadah teman-teman. Kok bisa penceramah ya, misalkan tujuannya untuk memotivasi para jamaahnya, murid-muridnya teman-teman, tapi dengan cara berdusta ya? Korelasinya di mana ini? Seolah-olah nggak ada cerita motivasi, cerita-cerita yang sahih dari para nabi, para rasul. Lah untuk apa Al-Quran sebanyak itu teman-teman ya, setebal 30 juz. Kemudian hadis-hadis Nabi juga yang sahih, yang bisa kita pertanggungjawabkan teman-teman ya, sangat banyak. Bahkan mungkin kita belum mengetahui teman-teman ya, dari sekian banyak ayat Al-Quran, dari sekian banyak hadis teman-teman, kok bisa ini kita menceritakan cerita-cerita bohong ya, dengan tujuan misalkan untuk memberikan motivasi kepada para jemaah kita. La ilallah, nggak perlu seperti itu teman-teman ya. Ini nyata adalah bentuk kedustaan teman-teman ya, dan mustahil ini bisa terjadi kepada manusia siapapun teman-teman ya. Bahkan para nabi, para rasul saja belum pernah kita dengarkan ceritanya yang seperti ini teman-teman ya. Baik, mungkin itu video yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan sekali lagi berhati-hati dengan cerita-cerita seperti ini teman-teman ya. Tetap kembalikan ke timbangan Al-Quran dan Sunnah, dan kembalikan ke orang-orang terbaik zaman-zaman terdahulu teman-teman ya, seperti para nabi, para rasul, kemudian sahabat nabi. Kalau ternyata kisah-kisahnya teman-teman ya, karomah habib-habib mereka, junjungan-junjungan mereka melampaui teman-teman ya, kisah mukjizat para nabi, para rasul, kisah kemuliaan para sahabat nabi, maka itu bisa dipastikan adalah cerita dusta. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.